Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa keperluanmu yang kamu mintakan kepada Allah?" Iblis, 10 perkara. Lalu Rasulullah menjawab, "Apakah itu wahai terlaknat?" Lalu iblis pun menjawab, "Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Maka aku senang jika umatmu berlama-lama di rumahku. Aku memohon agar aku punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Bukankah masjidku tempat orang bohong dan bersumpah palsu, khianat dan pencuka?" Aku memohon agar aku punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Ternyata umatmu mencintai syair berkat rayuanku. Aku memohon agar aku punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Aku berikan selimut tebal agar tidak kedinginan. Aku memohon agar aku memiliki teman-teman yang menolongku. Maka kelompok orang yang tidak mengerti akan ketetapan Allah menjadi teman-teman yang membantuku. Aku memohon agar aku punya teman-teman dekat. Maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Allah berfirman, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Robnya." Quran Surat Al-Isra ayat 17. Aku minta kepadanya agar aku bisa berserikat dalam diri Bani Adam, tidak mau lenyap walau sebentar dalam mengganggu. Berserikat dalam harta mereka, campur antara haram dan halal. Umatmu senang menyerempet-nyerempet yang haram dan berserikat dalam anak-anak mereka. Dia mengizinkanku berserikat dalam kelompok mereka bagi yang bersetubuh dengan tidak berdoa. Itulah maksud Allah dalam Al-Quran. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Wahai Muhammad, akulah yang mengajak umatmu gemar berjudi. Akulah yang mendampinginya sampai dia lupa keluarga, istri dan anak-anaknya, bahkan lupa pada dirinya sendiri. Akulah yang menepuk-nepuk bahunya, baik sewaktu menang maupun kalah. Dengan begitu dia pasti akan kembali mengulanginya. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka aku ikut memakannya dengan cara menyita hartanya sehingga tidak barokah. Aku juga ikut makan makanan yang tercampur antara riba dan haram. Aku juga ikut memakan segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan Allah dari setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Oleh karena itu, engkau telah mengajarkan doa tersebut kepada orang yang akan melakukan senggama dengan istrinya.
Tetapi banyak umatmu yang lupa berdoa dan akulah yang lebih menjadikan mereka lupa. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka aku adalah temannya. Itulah maksud firman Allah, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan setiap yang engkau ucapkan tidak didukung oleh ayat-ayat dari kitab Allah, maka aku tidak akan membenarkanmu. Iblis menjawab, wahai Muhammad, aku memohon kepada Allah agar bisa melihat anak cucu Adam sementara mereka tidak dapat melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku dapat mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku dapat berjalan kemanapun sesuai dengan kemauanku dan dengan cara bagaimanapun. Kalau aku mau dalam sesaat pun bisa. Kemudian Allah berkata kepadaku, engkau dapat melakukan apa saja yang kau inginkan. Akhirnya aku merasa senang dan bangga sampai hari kiamat. Aku memiliki anak yang aku beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika dia tidur meninggalkan sholat Isya. Andaikan tidak karena itu, dia pasti tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Aku juga punya anak yang aku beri nama Mutaqoldi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan menutupinya, maka anakku tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkannya di tengah-tengah manusia sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 pahalanya, sehingga yang tersisa 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Aku punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusap celak mata semua orang yang sedang berada di majelis pengajian dan ketika khotib sedang memberikan khutbah. Sehingga mereka tergantuk dan akhirnya tidur dan tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun. Setiap kali ada perempuan keluar, pasti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tanganmu. Akhirnya dia mengeluarkan tangannya sehingga kukunya terlihat dan tampak nodanya. Wahai Muhammad, sebenarnya aku tidak dapat menyesatkan sedikit pun dari umatmu. Akan tetapi aku hanya dapat mengganggu dan menggoda mereka. Andaikan aku memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, maka aku tidak akan membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang dapat mengucapkan tidak ada Rob selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan tidak akan ada lagi orang yang melakukan sholat, puasa, dan zakat. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari pengakuan iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video berikutnya.